Joko Widodo akhirnya memilih nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Sejumlah prestasi mengiringi karir Jenderal Bintang 3 yang kini menjabat Kepala BNPT. Rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan profil singkat Komjen Tito Karnavian. Silakan Dodi. Ya baik, terima kasih Ani, dan pemirsa kita langsung saja mulai melihat seperti apa profil singkat dari Komjen Tito Karnavian. Iya, ini dia pemirsa. Komjen Tito Karnavian lahir di Palembang 26 Oktober 1964 dan dengan demikian Tito Karnavian di usia 51 tahun akan menjadi orang termuda yang pernah dicalonkan untuk menjadi Kapolri. Dan Tito Karnavian lulus Akpol pada 1987, menjadi lulusan terbaik ketika itu, dan di angkatannya sendiri menjadi orang pertama di angkatannya yang meraih bintang 2 ketika dia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dan jabatannya saat ini adalah Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan itu dijabat sejak 14 Maret 2016 yang lalu, menggantikan Komjen Pol Saud Usman Nasution, dan rencana pensiunnya pada 2022 silam. Sekarang sekarang waktunya kita untuk melihat beberapa posisi yang pernah ditempati oleh Komjen Tito Karnavian. Tito pernah menjabat sebagai Sespri Kapolri, kita mulai 1997-1999, ketika itu Kapolrinya dipimpin oleh sebagai Kapolri adalah Jenderal Polisi Dibio Widodo, dan kemudian dilanjutkan oleh Jenderal Polisi Rusman Hadi. Kemudian pada 2004-2005 menjabat Kadensus 88 Polda Metro Jaya. Kemudian pada 2009-2010 menjabat sebagai Kepala Densus 88 Polri. Baru pada 2012 menjabat sebagai Kapolda Papua selama 2 tahun sampai 2014, dan ada penilaian khusus ketika Tito menjabat sebagai Kapolda Papua. Ketika itu dalam 2 tahun dianggap mampu menekan angka penembakan misterius yang terjadi di Papua. Kemudian posisinya sempat terselingi oleh jabatan Asrena Polri, baru kemudian pada 2015 menjadi Kapolda Metro Jaya meskipun hanya 9 bulan sampai 2016, setelah itu sekarang menjadi Kepala BNPT. Kita sekarang akan melihat prestasi yang cukup menonjol dari seorang Komjen Pol Tito Karnavian. Pada 2001 sukses menangkap Tommy Soeharto terkait dengan pembunuhan Hakim Agung Syafriuddin. Ketika itu bahkan Tito terpilih sebagai pemimpin tim Kobra yang ditugaskan memang untuk menangkap Tommy Soeharto. Kemudian pada 2004, Tito juga terpilih untuk memimpin Densus 88 anti teror Polda Metro Jaya yang juga memang ditugaskan untuk membongkar jaringan teroris Indonesia. Kemudian di tim yang sama, yaitu Densus 88 anti teror, juga sukses menangani konflik Poso. Waktu itu ada puluhan tersangka yang berhasil ditangkap oleh Densus 88 anti teror pimpinan dari Komjen Tito Karnavian. Pada 2009 juga Tito termasuk dalam pasukan atau tim perwira Polri yang ditugaskan untuk menumpas jaringan terorisme pimpinan Nordin M. Top, dan yang terbaru pada Januari 2016 yang lalu sukses menumpas teroris bom Tamrin. Ketika itu bahkan bom Tamrin hanya sekitar 5 jam saja sudah kondusif suasana di ibu kota dan sanggup menangkap 7 tersangka. Ya Ani, itu adalah profil singkat dari Komjen Pol Tito Karnavian. Ani, silakan kembali ke studio. Ya baik Dodi, terima kasih banyak atas uraian Anda. Kita akan lanjutkan perbincangan di sini dengan Pak Bambang Widodo dan juga Mas Kiki. Pak Bambang, saya lanjutkan perbincangan tadi yang terputus bahwa kalau misalnya ingin membuktikan seperti yang tadi Bapak katakan, banyak langkah cerdas yang bisa dilakukan oleh Pak Tito ini. Tapi itu kan perlu waktu Pak untuk membuktikan, seperti menata internal. Nah, untuk jangka pendeknya apa yang bisa dilakukan? Beliau bisa membuat suatu semacam perkatan ya, second line-nya, dengan cara-cara yang tentunya memerlukan suatu model di mana sekarang ini terjadi semacam subordinasi. Nah, subordinasi ini dengan gaya Pak Tito yang lebih luas dan lebih fleksibel bersama second line-nya, diharapkan bisa menjadi bersama-sama menyatukan. Jadi menyatukan leader dengan staff yang betul solid, ini merupakan langkah awal. Langkah awal bagaimana aspirasi ataupun feeling beliau di dalam rangka menjajaki satu persatu itu bisa dilakukan. Yang kedua, konsepsinya. Konsepsi membangun Indonesia dalam konteks keamanan yang kondusif, ini perlu dilakukan. Polri tidak berdiri sendiri dalam keamanan dalam negeri. Bagaimana menata keamanan dalam negeri secara konsepsional bersama-sama dengan unsur-unsur yang lain dengan mengerahkan stafnya. Namun beliau tentunya sudah punya konsep. Yang ketiga, masalahnya dengan terorisme.
masalah terorisme itu tidak lepas dari dinamika ekonomi. Beliau juga harus bagaimana memahami keekonomi ini berkembang di Indonesia, terorisme bisa dicegah, dan satu hal yang perlu dilembagakan adalah proses hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan, ini bisa terangkat dengan proses kebijakan atau proses strategik menerjemahkan dari kebijakan Presiden di dalam rangka keamanan dalam negeri. Oke, intinya ganjalan psikologis karena yang dipimpinnya adalah orang-orang yang angkatannya lebih tua dari dia atau seniornya itu tidak masalah. Bagaimana dengan gangguan psikologis yang datang dari dirinya sendiri? Karena Tito Karnavian ini juga sempat menolak diajukan atau dicalonkan sebagai Kapolri. Ketika itu diajukan oleh Badrodin Haiti, oleh Menko Polhukam, beliau menolak karena merasa tahu diri. Bahkan beliau menyatakan bahwa saya merasa bisa kurang nyaman kalau memimpin. Artinya kan secara pribadi ada psikologisnya juga. Anda melihatnya ini akan jadi ganjalan nggak? Setelah duduk di dalam posisi, saya kira berbeda keadaannya. Karena struktur di kepolisian itu masih ya warnanya kayak ABRI aja, kayak angkatan perang gitu. Begitu duduk, yang tidak punya power di situ, mereka sudah siap komandan saja semuanya. Seperti kalau dia sampai menghanjar atau ketahuan nanti melakukan tindakan subordinasi, bisa dituntut, bisa dipecat malah. Nah, ini juga akan diperhitungkan oleh mereka. Jadi hambatan yang terjadi saya kira tidak akan ada hambatan yang terlalu berarti. Tidak terlalu berat ya. Tetapi beban beliau sendiri untuk membenahi Polri ini yang menurut saya dengan dinamika ekonomi, dengan proses hukum yang masih lemah, ini juga menjadi beban beliau juga. Dan ini harus bisa diatasi. Karena itu harapan masyarakat yang utama juga. Jadi di samping internal itu dibenahi bersama dengan seniornya, juga dihadapkan pada masalah eksternal yang itu juga harus dibenahi juga. Ke Mas Kiki gimana Mas? Gangguan psikologis dari dalamnya sendiri bahwa beliau merasa tahu diri, tidak menolak pencalonan, lalu saya merasa akan kurang nyaman kalau memimpin. Sekarang ini kita hitung satu-satu aja, siapa yang punya potensi itu? Nah, ada 8 nama yang dilewati. Nah, ya, saya sebut nih contoh aja nih, satu BG. Tito itu strategic think tanknya BG. Nah, jadi lama sekali membantu BG untuk kajian-kajian strategi segala macam. Terus Suhardi Alyos. Suhardi Alyos ini temennya bareng-bareng di Lemhanas, satu kamar selama setahun gitu, dekat sekali. Terus siapa? Saf. Ini di timnya dia juga gitu. Lalu yang setahu saya yang tidak pernah bekerja sama mungkin Nurali ya, mungkin saya salah. Tapi Nurali bulan Oktober pensiun. Nah, terus siapa? Terus Pak Dwi? Pak Dwi tinggal setahun dan dia sudah ngomong, saya udah nggak pengen jadi Kapolri aja, udah nggak pengen gitu. Terus Riko seangkatan, ya, temen bareng-bareng, temen bertarung juga, tapi bersahabat berteman. Terus siapa? Artinya bisa merangkul itu semua. Merangkul ini saya kasih contoh nih, ini anak emang otaknya tuh, nah, saya diundang nih, ada rapat gitu kan. Nah, tiba-tiba dia samperin, Bang pegang mic-nya bang. Ada apa saya bilang? Abang yang mimpin. Saya mimpin rapat polisi. Kenapa? Ini senior semua yang di depan saya. Abang aja, jadi saya lebih enak ngomongnya. Jadi saya mimpin rapat, orang juga bingung. Oh ya udahlah gitu. Dan semua nerima keputusan yang diambil. Jangan saya gitu, dengan halus gitu. Dan nggak ada yang protes. Saya nggak protes, semua peserta nggak ada yang protes. Ini satu contoh aja gitu. Anak ini sudahlah, kalau saya bilang ini anak ajaib. Orang tidak banyak, misalnya biografi resminya itu. Hanya yang di polisi, orang tidak banyak menyebut yang di luar polisi gitu. Di luar polisi itu yang paling menonjol adalah prestasi akademiknya. Saya tidak habis pikir bagaimana polisi dinas aktif bisa ngambil 2 masters di luar negeri dan sampai PhD. Ini aneh gitu buat saya. Dengan kemampuan gitu, kecerdasan yang sedemikian hebatnya, menurut Anda apa tantangan yang akan dihadapi Polri ke depan di bawah kepemimpinan Tito Karnavian? Ada 2 ya tantangan tuh yang konkret. 1 anggaran, 2 itu SDM. Ini yang paling berat nih. Kenapa? Kalau anggaran 1, jatah pemerintah untuk polisi tidak pernah nambah, ya kan? Karena kemampuan negara terbatas. Polisi dari belanja rutin, belanja modal dan belanja barang
belanja rutinnya ini menelan 2 tahun yang lalu, 2014 itu menelan 67%. Artinya apa? Hanya ada 33% untuk operasional. Sehingga polisi itu sebetulnya hanya digaji, suruh kerja, operasionalnya nggak ada. Seperti ayam kampung, suruh nyari sendiri. Nah, problem ini tidak akan terpecahkan sampai 2019 karena RPJMN yang disusun oleh Bappenas itu menambah polisi 40.000 1 tahun untuk mencapai rasio ideal 1 dibanding 575. Satu polisi untuk melayani 575 penduduk. Nah, angka rasio ideal PBB itu 450. Indonesia 575. Tito punya pikiran waktu dia Asrena. Jadi tadi saya lah kalau disebutkan, oh dia hanya nyempil jadi Asrena. Itu kunci sekali untuk perencanaan. Dia geser ini, kita berhentikan aja rekrutmen polisi. Moratorium. Moratorium. Tapi kalau moratorium 30 tahun lagi pada saat dibutuhkan polisi ini nggak ada nih, kosong. Sehingga dikurangi, sekarang ini hanya diterima 7.000 personil baru setiap tahun. Tidak 40.000. Artinya beliau sudah memiliki sejumlah ide lah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Polri. Bukan, kalau itu tinggal jalanin dia. Sekarang dia Kapolri. Yang paling sulit adalah SDM. SDM ini dia akan berhadapan dengan kombes-kombes, ada berapa ribu kombes itu yang semua pengen jadi jenderal dan sudah pasti nyodok mulai dari soto menyoto, istilah di polisi itu soto itu gratifikasi gitu ya, sampai ngancem sampai segala macam lah gitu yang akan dilakukan. Nah, ini yang paling pusing. Ditambah lagi titipan. Jadi anggota DPR gitu, internal tuh ya berarti ya. Komisi 3 nitip Pak, ini tolong adik saya dong, sudah waktunya jadi jenderal, itu paling susah. Mas Kiki, saya kasih kesempatan untuk penelpon dulu. Pemirsa ini sudah ada bergabung bersama kita, ada Pak Rudi dari Klender. Pak Rudi, selamat malam. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Selamat malam. Kalau bagi saya ini kita sangat-sangat apresiasi dan masyarakat ini kayaknya sangat bahagia dengan terpilihnya Irjen itu Komjen Pak. Komjen Pak, udah Komjen. Karnavian. Nah, ini salah satu contoh presiden yang paling baik ini. Kenapa dia pilih satu Kapolri yang masih muda, anak muda yang duduk untuk pejabat setingkat Kapolri. Ini baru paling baik selama sejarah ini, baru Pak Tito aja ini. Saya yakin mungkin pemikiran-pemikiran brilian dia ini, itu mungkin bawa Polri lebih dewasa lagi dalam tindak itu. Ya mudah-mudahan aja nanti di kejaksaan juga mungkin dirubah lagi anak muda lagi yang duduk di situ. Di situ saya sangat setuju itu. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih banyak Pak Rudi. Sekali lagi kita juga terhubung dengan pemirsa, namanya sama ini Pak Rudi juga, namun kali ini Pak Silaban dari Samarinda, mohon maaf. Pak Silaban, selamat malam. Silakan Pak Silaban. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak Kiki dan yang satu lagi pengamat kepolisian. Selamat pertama dulu buat Pak Tito dan gebrakan baru dari Pak Tito tentu kita harapkan. Satu yang menjadi catatan saya Pak Kiki, bahwa Pak Tito itu nggak pernah di bidang abu-abu di Polri. Nggak. Kemarin ketika lowong jabatan Kabareskrim, memang Kapolri sengaja tidak memunculkan nama beliau jadi Kabareskrim ya, karena memang persiapannya sangat matang, bahwa beliau tidak sempat di wilayah abu-abu daripada Polri itu, sehingga nanti ketika beliau duduk jadi Kapolri dengan pengetahuan yang cukup, dengan kemampuan yang mumpuni, masyarakat hanya berharap satu, bahwa Pak Tito melakukan reformasi terutama di bidang sumber daya kepolisian, yang sampai hari ini Pak, satu titipan Pak Kiki, bahwa lulusan Akpol itu tidak pernah menjadi kalau pangkat AKP itu tidak pernah menjadi Kapolsek di Jawa. Kapolseknya itu pasti di wilayah yang kaya, kayak di Kalimantan Timur, Riau, di luar Jawa pasti Pak. Coba nanti dititipkan ke Pak Tito bahwa kembali diberi pelajaran bahwa lulusan Akpol itu jangan hanya di wilayah-wilayah itu yang tantangannya sangat sedikit.
Itu Ya, titipannya baik. Pak Kiki, nanti tolong disampaikan ke Pak Tito. Makasih Mbak, makasih. Baik, Selamat terima malam. kasih Pak Silaban, selamat malam. Terima kasih atas masukan Anda, nanti disampaikan sama Mas Kiki nih. Saya kasih kesempatan ke Pak Bambang Widodo dulu. Tadi Mas Kiki menyebutkan bahwa tantangan terbesarnya ada dua, yaitu anggaran dan juga SDM. Itu berarti secara internal. Kalau Anda sendiri melihat tantangan apa yang akan dihadapi Polri di bawah Tito Karnavian? Ya, selain dua itu saya menambahkan masalah organisasi. Pernah dihapuskan Polwil. Nah, kemudian sekarang ini ada apa istilah jabatan anjak ya. Analis itu yang gantung gitu. Artinya harapan kedepannya itu kecil sekali buat mereka itu. Nah, ini perlu diberikan tempat misalnya. Nah, ini perlu ide-ide bagaimana mengembangkan organisasi itu sehingga posisi-posisi atau status itu bisa ditetapkan secara formal, secara organisatoris sehingga mereka punya harapan. Nah, ini bisa dikembangkan, katakanlah kalau zaman dulu itu ada koordinator Polda Barat Timur, mungkin ini juga bisa menampung itu atau mungkin cara lain. Ini bisa menghambat juga karena ini keresahan di dalam itu. Kemudian kelompok-kelompok di dalam organisasi manajemen itu tadi, ini juga terjadi. Ada kelompok yang istilahnya dari Wamil itu dari sarjana, ada yang dari Akpol. Ini juga masih ada diskriminasi. Nah, ini perlu dipecahkan dalam merit system secara terukur sehingga potensi siapapun juga, walaupun itu dari sarjana umum, kalau dia mumpuni dan dia mempunyai prestasi dan terukur ya, artinya ada nilai kuantitatifnya cukup baik dibandingkan dengan dari Akpol, kenapa dia tidak dikembangkan gitu? Nah, ini belum ada. Jadi merit system masih ya like dislike, ini perlu diatasi juga. Oke, gitu. baik Pak Widodo maupun Mas Kiki ini sama-sama menyoroti masalah dari dalam, dan ini juga memang sudah jadi sepertinya program kerja dari Pak Tito Karnavian sendiri bahwa beliau akan membenahi sistem secara internal. Tapi bagaimana dengan eksternalnya? Kita akan bahas di segmen berikutnya, kita akan kembali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.